Orang itu kalau nyambungnya kepada Allah itu kan hati tenang. Tapi kalau nyambungnya kepada selain Allah nggak tenang. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian Bengkel Hati pada pagi hari ini ingin menyampaikan tentang bagaimana sih supaya hati ini tenang. Supaya hati tenang ini karena tidak ditentukan, ketenangan orang itu ditentukan oleh materi, ya, oleh materi. Jadi belum tentu orang itu materinya banyak tapi tenang. Hidupnya Bang. Saya karena pernah ngisi satu pengajian yang komunitasnya orang kaya semua itu, juga masalahnya banyak, juga kaya. Gelisah juga. Jadi orang hatinya tenang itu tidak mesti orang yang hartanya banyak, tidak mesti orang yang punya popularitas tinggi. Masya Allah. Ya. Tapi orang yang hatinya tenang itu adalah hati kita ini disambungkan dengan apa dan siapa. Kalau hati kita ini kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadikan hati ini tenang. Makanya ada ayat Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu bahwa dengan zikir itulah hatimu akan tenang. Jadi kalau kita sandarannya tidak kepada Allah, apalagi sandarannya hanya kepada dunia, itu tidak akan pernah tenang walaupun sudah punya apa-apa. Walaupun sudah punya apa-apa. Iya, ya? Sudah punya apa-apa. Walaupun kaya gitu ya. Iya. Karena sandarannya itu tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang itu kalau sudah sandarannya kepada dunia, nun sewu, kata Nabi kan, sudah dikasih sawah 1 petak ya pasti kepingin lagi. Pengen 2 kotak. Kotak sudah punya 2 ya pengen 3 lagi. Kalau sudah punya petak berisi emas 4 ya masih punya ingin nambah lagi. Ya kan Allah, begitu. Ya. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama hati ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kadang-kadang kita ini yang difikirkan, coba Nun sewu, uangnya banyak, tapi hilang 100.000 itu susahnya minta ampun. Tapi kalau ada orang yang disandarkan kepada Allah, jangankan uangnya hilang 10 juta, tidak hilang, malah dikasihkan. Masya Allah. Orang sodako, orang wakaf. Ada orang wakaf itu 1 masjid 2 miliar itu orang hanya satu orang mewakafkan 2 miliar ya Allah, hanya untuk 1 orang. Jadi uangnya hilang malah dikasihkan, mereka tenang. Ya Allah, coba 1 miliar uangnya hilang, mereka tenang. Mengapa? Karena sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sandarannya kepada selain Allah, hilang 100.000, mereka gelisah padahal sudah punya uang banyak di sekeliling. Dan itu fakta ya Pak ya? Iya. Ada yang kejadian seperti itu. Oleh karena itu mari melalui majelis yang barokah ini kita bersama terus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit ya siapa orang yang mau sakit?
Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, ya pasti akan menurun rasa sakitnya, Masya Allah. rasa gelisahnya akan menurun, dan tentu akhirnya menjadi tenang. Nggih. Inilah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sekalipun menjadi orang yang sekarang tinakdir menjadi orang yang belum mampu, belum cukup, juga akan terasa inilah Allah akan membangun istana-istana saya di kemudian hari. Masya Allah. Jadi sandarannya kepada Allah ini akan menjadikan hati tenang. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulur El Victor yang saya hormati, alhamdulillah. Nah, bagaimana cara menenangkan hati kita dan pikiran kita ketika kita dalam keadaan sedih, atau hati kita ini kusut, atau hati kita ini lagi tidak enak? Yang pertama, supaya hati kita tenang, maka manusia ini harus banyak membaca istighfar. Baca istighfar. Ya, karena manusia itu kan tidak pernah tidak punya kesalahan, itu tidak pernah. Ya, walaupun kesalahan itu kecil ataupun kesalahan besar, manusia tetap punya kesalahan. Dan sumber dari gelisah itu ya karena punya dosa-dosa itu, punya kesalahan-kesalahan itu. Makanya kita dengan kesalahan sekecil apapun, kita jangan meremehkan dosa kecil itu. Dan mari kita bersama-sama memperbanyak membaca istighfar, Masya Allah. supaya hati kita tenang, supaya hati pikiran kita pertama itu tenang, ya. Mari sama-sama kita membaca istighfar. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita ini tidak usah diceritakan ke orang. Nggak perlu Nggak diceritakan. perlu. Apa dosa kecil, apa dosa sedengan, apa dosa besar, itu tidak perlu diceritakan ke orang. Masya Itu Allah. aib. Kenapa? Karena manusia itu bisanya hanya menghina. Nggih. Manusia bisanya hanya meremehkan. Nggih. Manusia bisanya hanya menjatuhkan, ya, meremehkan, menghina. Tidak bisa mengampuni. Nggih. Nah, makanya dosa-dosa kita, kita membaca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Biar hati kita tenang, ya, biar hati kita ini. Karena begini Pak Isa, dulur El Victor, kalau orang itu hatinya tenang, itu bisa menenangkan orang. Kalau orang itu bahagia, itu bisa membahagiakan orang. Kalau orang itu hatinya tidak bahagia, kalau orang itu hatinya tidak tenang, bagaimana bisa membahagiakan orang dan bisa menenangkan orang? Wong dirinya sendiri itu tidak ada kebahagiaan. Wong iso menehi dhuwit nek dhek duwe dhuwit. Orang bisa memberikan bahagia kepada orang lain manakala dia bahagia. Makanya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, orang yang bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu orang yang bagus di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, istighfaru innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengampuni. Ya, coba kalau kita stres, ya, kita banyak kesalahan, kita banyak dosa, ya, tidak usah cerita ke orang-orang, langsung aja matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
urusan kita diberi kemudahan, baik urusan di dunia maupun di akhirat nanti. Coba dicoba saja, yang rumit-rumit ya, yang ruwet-ruwet ya, masalah-masalah nggak selesai, coba baca istighfar ya. Golek barang gak ketemu, masalah gak mari-mari gitu ya. Urusannya supaya lancar, dagangannya lancar, penagihannya lancar, Baca istighfar. istighfarnya yang banyak. Masya Allah. Insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sambungan kepada Allah itu bisa diimplementasikan dengan berdoa. Berdoa Pak ya. Jadi orang itu kalau nyambungnya kepada Allah itu kan hati tenang. Tapi kalau nyambungnya kepada selain Allah nggak tenang. Iya dah. Iya. Duwe bojo ganteng itu ya gurung mesti tenang. Padahal ganteng. Oh, Pak. sik ta. Iya toh. Nggih. Duwe bojo ayu ya gurung mesti Tenang. tenang. Masya Allah. Karena ketenangan itu kalau disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duwe donya akeh ya gurung mesti tenang. Abah, ini gimana? Saya ini bapaknya anak-anak ini sekarang sudah buat pabrik 2. Duwe pabrik loro lho, Bah. Kula wis gak tau diurusi. Masya Allah. Lah sakniki arepe buka pabrik mana di luar negeri. Terus yo napa kula mah? Coba. Duwe pabrik loro arep buka lagi di luar negeri. Mboten tenang. Mboten tenang. Padahal sugih. Lho nggih. Hanya karena apa? Karena sandarannya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sandarannya kepada Allah, tadi istighfar. Yang kedua berdoa. Ud'uni astajib lakum, yaitu mintalah tolong kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan semua doa-doamu. Jadi kita berdoa. Wong ndonga iku mundak ayem. Dan yakin ya. Harus yakin. Jangan terus saya sudah istighosah, saya sudah wiritan, saya sudah baca Yasin, kok gak mandi-mandi. Itu kan namanya enggak syukur kepada Allah. Ya? Masya Allah. Jadi selain membaca istighfar, mari kita juga harus banyak berdoa. Ayatnya ya jelas, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu lan nyuwun tulung sira kabeh nang Gusti Allah bis-sabri kelawan nglakoni sabar. Jadi nek pengen ditulung Gusti Allah ya sabar. Sabar. Was-sholati lan nglakoni salat. Salat dimaksudnya apa ini ya Pak? Ya salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu yang harus dilakoni. Salat 5 waktu ini yang harus dijalani gitu. Jangan sampai pernah saya ceritakan sholat mestinya sehari 5 kali, dia 5 hari sekali. Nah, itu kan. Nah, namanya sholatnya 5 hari sekali. Banyak orang Islam yang sholatnya 5 hari hanya sekali, tidak Jumat tok ini. Ini tidak bagus ya. Makanya ayo keluarga kita yang belum sholat, mari kita sholat. Terutama anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita. Anak-anak kita itu ya jangan dimanja terus. Kalau Sayyidina Ali itu mengatakan, kalau ngeramut anak masih kecil, perlakukanlah seperti raja. Seperti raja. Itu jaluk opo dituruti. Enggak, perlakukan seperti raja. Tapi itu sampai 7 tahun.
Sampai umur 7 tahun. Sampai umur 7 tahun. Tapi kalau udah umur 7 tahun, perlakukanlah seperti tentara. Jangan seperti raja terus. Nggih. Kita cocok kita. Disiplin, Nggih. tegas, ya. Bukan ditakuti tapi disegani gitu. Lalu sampai umur 12 tahun perlakukanlah seperti teman. Ya, kayak konco. Sahabat. Ayem ngalor ngidul kali putrane rono rene. Jangan diperlakukan seperti tentara terus. Nggih. Itu. Baik, Bapak Ibu dulur El Victor yang saya hormati, kemudian yang ketiga banyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sambung kepada Allah. Nggih. Jadi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hatimu akan tenang ketika sambung dengan Allah itu. Implementasinya 1 membaca istighfar, 2 banyak berdoa, yang ketiga banyak membaca Al-Qur'an. Walaupun tidak tahu artinya apa. Tidak apa-apa. Al-Qur'an itu dibaca, sekalipun kita yang membaca tidak mengerti artinya, itu mendapat pahala yang sangat besar. Mendapat pahala yang banyak. Karena Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Ya, walaupun masih gradul-gradul enggak apa-apa. Ya. Dan Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat. Memberi syafaat. Artinya bagaimana? Pertolongan. Jadi Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita wakafkan, Al-Qur'an yang kita pelajari, itu bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Maka akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Al-Qur'an itu kalau dibaca, ya seringlah diapeli lah Al-Qur'an itu. Ojo dipajang mawon, ya diapeli lah, dibuka gitu ya. Kula senengane maca Yasin niku Pak Sugeng, mboten napa-napa. Surat Yasin dibaca. Nanti surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi, surat Ar-Rahman. Masya Allah. Yasin, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Kahfi Al-Mulk. Masya Allah niku surat-surat yang istimewa. Semua Al-Qur'an isinya istimewa, tapi surat Yasin adalah qulbul Qur'an. Hatinya Al-Qur'an itu adalah surah Yasin. Dibaca. Jadi membaca Al-Qur'an itu di samping memberikan pahala, ya, mendatangkan pahala, maksud saya mendatangkan pahala. Membaca Al-Qur'an juga bisa membuat manusia itu tenang, menenangkan hati manusia, khususnya yang membaca. Lebih tenang, lebih damai gitu. Nggak sumpek apa nih? Iya, nggak sumpek, lebih berkah itu. Makanya ada hadis Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Sinarilah, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Karena sinarnya lampu itu terang secara fisik, tapi belum tentu batinnya yang ada di rumah itu bisa tenang. Karena wong iku mlang omah iku kerasan iku mboten mergo cendelone. Mboten mergo lawange, mboten mergo kulkase. Ya mergo isine omah iku. Masyaallah. Nek isine omah iki wonge apik, atine apik, mlebu omah kangen. Adoh saka omah kudu mulih. Apa-apa kudu mulih, mergo kangen karo isine omah. Masyaallah. Ya nek isine omah kaya mak lampir. Kereng, jahat. Tidak ada ketenangan di dalam hidupnya, tidak ada kebaikan di dalam hidupnya, ya sumpek. Masya Allah.
nggih. Makanya mudah-mudahan hati kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan berdoa, Nggih. yang ketiga dengan membaca Al-Qur'an. Ya baik dulur Al-Fiktara, kita lanjutkan lagi dulur ngaji kita dalam Bengkel Hati bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Baik, ya Abah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari dulur-dulur Al-Fiktara Abah. Jadi kita terima dari ini. Ada yang bertanya apa? Assalamualaikum Yai, saya kurang lancar dalam baca Al-Quran. Apakah boleh kalau saya mendengarkan Al-Quran melalui YouTube saja? Apakah pahalanya sama dengan bila kita membaca secara langsung? Baik, mendengarkan bacaan Al-Quran dari YouTube itu bagus. Ya, baik, ya baik, karena apapun itu kan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita dengarkan. Tapi akan lebih baik kalau kita mau belajar sendiri. Akan lebih baik kita belajar sendiri. Walaupun masih gerudal-geradul masih belum lancar. Masya Allah. Jadi bacaan-bacaan yang ada di YouTube itu untuk memudahkan ya, untuk belajar supaya kita lebih familiar terhadap bacaan Al-Quran. Tapi akan lebih bagus kalau kita mau belajar sendiri. Masya Allah. Janji. Apakah pahalanya sama apa seperti pahalanya tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Ya. Belajar sendiri dengan dengan YouTube itu dengan nanti. YouTube tentu tidak sama. Masya Allah, baik. Tidak sama. Lanjut apa? Ya. Ya, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, misal saya membaca Al-Quran, apa orang tua saya juga dapat pahala? Ya, dapat. Kali anaknya melakukan kebaikan, itu orang tuanya yang sudah wafat itu juga mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang dilakukan oleh putra-putrinya. Makanya kalau anak putra-putrinya melakukan amal yang solih, amal yang bagus, itu juga anak-anak orang tua juga akan mendapatkan kiriman pahala. Masya Allah, aset berarti. Aset, makanya anak soleh itu aset. Anak soleh itu aset. Makanya telateni mawon putra-putra ingin lah sati soleh-soleh deh. Walaupun nakal lah. Boleh ditelateni mawon. Masya Allah. Baik, lanjut apa? Ini ada dari Pak Sunario Buduran. Assalamualaikum, saya Sunario dari Buduran Sidoarjo. Bukankah kita dilarang beribadah sholat untuk duniawi? Terus gimana ketika kita berdoa dalam sujud akhir untuk duniawi? Yang saya ingin tanyakan, gimana memisahkan sholat untuk akhirat dan berdoa untuk duniawi? Terima kasih. Baik. Jadi sholat itu lillahi ta'ala. Jadi sholat itu karena Allah. Usolli sunatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi sholatnya itu karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Nah, kalau sudah sholat karena Allah, kemudian di dalam doa-doanya setelah sholat, monggo kita memohon supaya diberi kelancaran rezeki. Boleh apa? Boleh. Allahumma rizukna, kan Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu ya Rabb. Kalau rezeki itu masih di atas langit sana, fa anzilhu jenengan turunkan ya Rabb. Masyaallah. Wa in kana rizquna ba'idan faqarribhu ya Rabb. Kalau rezeki kami itu ada di jauh, panjenengan dekatkan ya. Masya Allah. Ya gitu kan tidak apa-apa. Bukan dunia. Kalau rezeki tidak apa-apa. Orang minta banyak rezeki itu boleh. Tapi sholatnya tetap lillahi ta'ala. Dan jangan lupa memohon rezeki, memohon apapun mintanya itu kepada Gusti Allah yang punya semuanya, yang punya segalanya. Dunia seisinya itu miliknya Gusti Allah, bukan miliknya siapa-siapa. Yang maha kuasa, maha semuanya itu miliknya Allah.
ya hanya Allah. Itu. Masya Allah. Itu ya Pak ya membedakannya ya. Nggak apa-apa berarti apa ya. Ya. Baik. Selanjutnya kita terima telepon apa Nje? Ada yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nje, monggo Ibu Karti. Amin. Al-Quran. Terus niku Nggih. bojo kare niku ketemu nutupi mukena niku. Kula menghadap kiblat ya. Terus langsung niku kula salah lutut kare bukan niku. Terus pundi Pak Yai niku? Asal apa mboten? Gimana Pak Ishak? Ya. Nggih Ibu Karti. Ya, apa sampun sholat kakinya selonjor ditutupi sama mukena, kemudian baca Al-Quran. Apakah seperti itu diperbolehkan atau tidak? Oh, Pak? boleh. Habis sholat, selonjor, kakinya dikasih tutupi mukena, kemudian baca Al-Quran, saya. Menghadap ke kiblat apa? Iya, boleh, malah bagus. Ya, Masya semoga panjenengan semuanya sehat. Ya, dibiasakan, dirutinkan, diistiqomahkan. Ya, habis sholat walaupun seayat, 2 ayat, 1 rukuk, sehalaman, baca Al-Quran. Masya Allah. Apakah tidak ada hubungannya dengan adab atau akhlak apa? Kalau misalkan kakinya diselonjorkan menuju ke kiblat arah kiblat. Ya, nggak apa-apa karena kan namanya orang sepuh. Sepuh gitu. Ya, sakit. Ya. Orang itu ya apa? Kalau sudah sepuh, sudah ya kakinya itu kan udah dipakai sudah lama ya. Kalau masih anak-anak itu sikil anyar-anyar itu gak apa-apa. Nah, sikil wis lawas-lawas itu kaku. Masya Allah. Tidak apa-apa. Masya Allah. Baik dulur Victor, mari sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami jam 8 harus mengajar ya di Fakultas Teknik dan juga mengajar di PPG ya, pendidikan profesi guru SD ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mutabbiru tabbir, ya musahilu sahil, sahil alaina kulla asir bijahil bashiri wan nadhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.